Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Amanda dengan NIM 211095231 akan menjelaskan mengenai tugas machine learning yaitu mengenai random forest. Pertama, mengenai machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan performa mereka dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Machine learning menggunakan algoritma untuk menganalisis data, mengenali pola, dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Dua di antara machine learning yang paling umum digunakan adalah yang pertama itu supervised learning, merupakan pendekatan dalam machine learning di mana model dilatih menggunakan data berlabel. Data berlabel ini terdiri dari input yang disertai dengan output yang diinginkan, sehingga model dapat belajar untuk memetakan input ke output yang benar. Algoritma dalam supervised learning ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama klasifikasi. Klasifikasi adalah proses dalam supervised learning di mana model dilatih untuk memprediksi kategori atau label dari input data. Model klasifikasi dilatih menggunakan dataset yang telah diberi sehingga model dapat belajar dari contoh-contoh yang telah diketahui. Algoritma yang termasuk ke dalam klasifikasi adalah seperti Decision Trees, Supervector Machine atau SVM, neural network yang digunakan untuk prediksi kategori yang tepat. Selanjutnya yang termasuk ke dalam supervised learning adalah regresi. Regresi itu merupakan proses dalam supervised learning di mana model dilatih untuk memprediksi nilai numerik dari input data. Di mana pada regresi ini inputnya itu berupa angka-angka. Untuk algoritma yang termasuk ke dalam regresi itu seperti linear regresi, polynomial regresi, dan neural network yang digunakan untuk prediksi nilai numerik. Kemudian yang kedua terdapat yaitu unsupervised learning. Itu merupakan pendekatan di mana model dilatih menggunakan data yang tidak memiliki label. Algoritma bekerja untuk menemukan pola atau struktur dalam data tanpa adanya panduan output yang jelas. Yang termasuk ke dalam unsupervised learning adalah clustering. Clustering merupakan proses di mana model dilatih untuk mengelompokkan data yang tidak berlabel menjadi kelompok-kelompok data yang serupa berdasarkan sifatnya. Yang termasuk ke dalam algoritma clustering adalah seperti K-means, hierarchical clustering, dan density-based clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data. Kemudian untuk aplikasi machine learning itu yang salah satu yang saya gunakan adalah random forest, di mana untuk random forest ini merupakan metode ensemble learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Jadi random forest dapat masuk ke dalam klasifikasi ataupun regresi, di mana random forest ini bekerja dengan membuat banyak pohon keputusan atau decision trees dan menggabungkan hasil dari semua pohon untuk mendapatkan prediksi akhir yang lebih akurat dan stabil. Untuk random forest ini diperkenalkan oleh Leo Breiman pada tahun 2001 sebagai perbaikan dari metode bagging pada pohon keputusan. Random forest sendiri memanfaatkan konsep dasar dari bagging atau bootstrap aggregating, yaitu metode di mana beberapa model pelatihan dilatih menggunakan sampel acak dari dataset. Setiap pohon keputusan dalam random forest dilatih pada subset data yang berbeda, dan prediksi akhir diperoleh dengan menggabungkan prediksi dari setiap pohon. Di mana random forest tadi terdapat ke dalam dua bentuk. Yang pertama untuk klasifikasi, yaitu di mana voting mayoritas digunakan untuk memilih kelas prediksi atau diklasifikasikan, dikelompokkan, di mana kelas dengan suara terbanyak akan menjadi prediksi akhirnya. Kemudian sedangkan untuk regresi itu hasil regresinya itu diambil dari rata-rata prediksi setiap pohonnya. Kemudian untuk tahapan dari random forest sendiri yaitu ada empat. Yang pertama yaitu bootstrap sampling, di mana datasetnya itu dataset pelatihan diambil sampel acak dengan penggantian untuk setiap pohon, sehingga masing-masing pohon mendapatkan data yang berbeda untuk dilatih. Di mana teknik tersebut disebut sebagai bagging atau bootstrap aggregating yang bertujuan untuk mengurangi variabilitas prediksi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pemilihan subset fitur. Pada setiap node pohon, hanya subset acak dari fitur yang dipertimbangkan untuk menentukan pemisahan terbaik, di mana mengurangi korelasi antara pohon-pohon dan meningkatkan ketahanan terhadap overfitting. Kemudian tahapan yang ketiga, pembuatan pohon keputusan atau decision tree, di mana setiap pohon keputusan dibangun dari subset data dan subset fitur hingga mencapai daun atau kriteria tertentu. Selanjutnya untuk langkah yang terakhir yaitu voting atau rata-rata prediksi, di mana
untuk yang termasuk ke dalam klasifikasi, setiap pohonnya itu akan memberikan prediksi kelas, dan kelas dengan surat terbanyak itu akan dipilih sebagai hasil akhir. Sedangkan untuk regresi, prediksi diambil dengan menghitung rata-rata hasil prediksi dari semua pohon. Untuk aplikasi dari random forest yang digunakan saat ini adalah untuk memprediksi kelulusan siswa. Di mana jenis random forest yang digunakan itu adalah merupakan klasifikasi. Jadi nanti akan mengelompokkan, di mana kita ingin memprediksi apakah seorang siswa akan lulus berdasarkan data dengan inputnya itu berupa jam belajar, nilai tugas, kehadiran, dan nilai ujian. Kemudian dengan menggunakan random forest, setiap pohon keputusan itu akan memprediksi apa tentang kelulusan siswa yang didapat dari voting mayoritas semua pohon. Di mana untuk fitur atau outputnya itu adalah jam belajar, nilai tugas, kehadiran, dan nilai ujian. Sedangkan labelnya itu adalah lulus atau tidak lulus. Dengan prediksinya itu, Random Forest akan memprediksi apakah siswa akan lulus atau tidak. Di mana untuk penerapannya diterapkan dalam Google Colab, di mana untuk yang pertama itu kita akan menginput library-nya. Seperti terlihat pada layar, terdapat codingan yaitu dari import Panda sampai dengan from Scalar matrix. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat datasetnya, di mana tadi untuk input-inputnya itu adalah jam belajar dengan data-data setnya, kemudian nilai ujian, kehadiran, dan jam tidur. Dengan nilai PES itu adalah 1 atau 0, di mana 1 akan menandakan lulus, sedangkan 0 itu tidak lulus. Setelah itu, kita pisahkan data menjadi fitur dan label. Dengan X-nya itu DF dari study, dari inputnya, sedangkan outputnya itu, di mana fitur ini menggunakan input-inputnya, sedangkan untuk label itu adalah outputnya nanti. Kemudian kita prediksi dengan data ujinya, dengan membagi dataset menjadi data yang dilatih dan data uji, membuat model random forest, melatih model, membuat prediksinya, kemudian menampilkan hasil prediksi dan menghitung keakurasiannya. Kemudian untuk di mana untuk tahapan itu yang pertama kita akan membuat datasheet-nya atau eh, eh, data-data dari nilai-nilai inputnya. Di mana kolom PES itu digunakan sebagai label yang menunjukkan outputnya tadi. Kemudian pisahkan fitur dan labelnya seperti nilai-nilai input dan nilai-nilai outputnya. Kemudian yang ketiga itu melatih model, di mana model random forest dilatih menggunakan data latih dengan fitur yang telah dipisahkan. Untuk prediksinya itu, setelah model dilatih, kita menggunakan untuk memprediksi apakah siswa dalam data uji akan lulus atau tidak. Setelah itu baru dievaluasi. Setelah diprediksi dilakukan, performa model diukur dengan menghitung akurasi dan menampilkan confusion matrix serta klasifikasi report yang menunjukkan pengelompokannya itu lulus atau tidak lulusnya. Untuk output dari codingan tersebut adalah untuk nilai akurasinya itu merupakan menunjukkan seberapa sering model yang membuat prediksinya dengan benar. Di mana pada codingan ini prediksinya sebesar 100%, di mana model berhasil memprediksi semua siswa dengan benar. Kemudian terdapat confuse matrix, di mana tabel yang menunjukkan berapa banyak prediksi yang benar dan salah untuk masing-masing kelas. Kemudian klasifikasi report itu memberikan nilai informasi lebih detail seperti nilai presisi, recall, F1 score, ataupun support untuk masing-masing kelas. Kemudian untuk penggunaannya pada Google Colab, di mana codingannya tadi akan kita run di dalam Google Colab sehingga uh, hasilnya itu akan didapatkan dengan nilai prediksinya 011, kemudian akurasinya 100%, nilai confuse matrix, dan klasifikasi report. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tugas dari laporan machine learning mengenai random forest untuk aplikasinya itu yaitu memprediksi kelulusan seorang siswa. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.